Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 15 Oktober 2025 merupakan peringatan wajib Santa Teresia dari Avila, perawan pujangga gereja. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami ingin belajar untuk tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi sungguh menghidupinya dalam tindakan nyata. Bimbing kami agar setiap langkah kami mencerminkan kasih-Mu. Berilah kami kerendahan hati untuk menerima sabda-Mu dan keberanian untuk melakukannya dengan setia. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Hai manusia, siapapun juga engkau, kalau menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau pun menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukum Allah? Ataukah kau anggap sepi kemurahannya yang berlimpah? Kau anggap sepikah kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri untuk hari penghakiman. Saat murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hidup kekal akan diberikan kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan kebakaan. Tetapi murka dan geram akan diberikan kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebaliknya, kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya dekat Allah saja aku tenang dari
daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang lain. Tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Walk the talk. Jalankan yang Anda katakan. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun.
Lukas bab 11 ayat 46. Santa Teresia dari Avila adalah teladan luar biasa dari seseorang yang sungguh walk the talk. Hidup sesuai dengan apa yang ia ajarkan. Ia tidak hanya berbicara tentang kesalehan, doa, dan kesetiaan kepada Tuhan, tetapi benar-benar menjalankannya dalam setiap detik kehidupannya. Ia memiliki cita-cita yang besar untuk membangun kembali semangat rohani dalam biara-biara Karmelit, agar para suster hidup lebih murni, sederhana, dan bersatu dengan Tuhan dalam doa. Namun, jalan hidupnya tidak mudah. Ia menghadapi banyak tantangan, bahkan dari sesama rohaniwan. Ia mengalami sakit yang berat hingga lumpuh, tetapi tidak pernah berhenti berkarya. Dalam penderitaan, ia justru menemukan kekuatan yang datang dari Tuhan. Ia tidak memaksakan kehendak, melainkan memberi teladan lewat tindakan. Dengan kesetiaan dan cintanya yang besar, ia berhasil mendirikan 15 biara selama hidupnya. Semuanya berlandaskan semangat kemurnian dan doa. Hidup Santa Teresia menjadi bukti bahwa kata-kata akan kehilangan makna bila tidak dihidupi. Yesus dalam Injil hari ini menegur para ahli Taurat karena mereka tidak walk the talk. Mereka membebani orang lain dengan aturan, tetapi diri mereka sendiri tidak mau melaksanakannya. Mereka pandai berbicara tentang hukum, tetapi lupa menjalankan kasih. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa iman sejati bukan hanya pengetahuan, tetapi ketaatan dan kesetiaan. Iman yang hidup selalu tampak dalam tindakan yang nyata dan tulus. Dalam kehidupan pelayanan dan komunitas, kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi yang walk the talk. Mudah berkata, "Ayo semangat melayani." Tapi Tuhan memanggil kita untuk benar-benar hadir dan memberi diri. Walk the talk bukan berarti tanpa kekurangan, tetapi mau berjuang agar kata dan perbuatan selaras. Ketika kita setia dalam hal kecil, Tuhan akan mempercayakan hal besar. Aku pun belajar untuk walk the talk dalam hal sederhana. Ketika aku mengajak untuk mengisi kas chapter, aku sendiri mulai berjualan buku ziarah batin, dan hasilnya aku persembahkan untuk kas panitia dan chapter. Mungkin kecil, tetapi dilakukan dengan tulus dan konsisten. Aku percaya Tuhan melihat hati yang mau berbuat, bukan hasil yang besar. Iman yang sejati tidak berhenti di ucapan,
tetapi tumbuh dalam tindakan. Mari kita meneladani Santa Teresia dari Avila yang berjuang bukan untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan. Semoga setiap langkah hidup kita menjadi doa yang berjalan, kesaksian yang nyata bahwa kita sungguh mencintai Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas teladan hidup Santa Teresia dari Avila yang mengajarkan kami arti kesetiaan dan ketulusan dalam bertindak. Ajarlah kami untuk tidak hanya pandai berbicara tentang kasih dan pelayanan, tetapi benar-benar melakukannya. Semoga hidup kami menjadi kesaksian nyata akan firman-Mu, dan setiap tindakan kecil kami menjadi persembahan kasih untuk-Mu dan sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.